lalu kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekayaan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, sehingga pada hari ini, Minggu 12 April 2020, kita dapat merayakan ibadah Hari Raya Paskah yang pertama. Adapun pendeta yang melayani kita pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Yudi Komang SDH. Baiklah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki ibadah dengan memuji Tuhan dari NKB nomor 3. Bait yang pertama, terpujilah Allah, jemaat diundang berdiri. Ibadah hari Paskah ini jadi dalam nama Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan telah bangkit. Amin. Nas pembimbing kita, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jemaat dipersilakan untuk berdoa. Jemaat kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 188, bait yang pertama, Kristus bangkit, solatlah.
Kita berdoa menurut Yesaya 64 ayat pertama sampai 9 demikian. Sekiranya Engkau memayangkan langit dan Engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat nanas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa kami untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Berita anugerah. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah Paskah hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebelum pembacaan kitab, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami, berikanlah kami oleh Roh-Mu telinga yang rela mendengar dan hati yang ingin selalu, supaya dapatlah kami menikmati sukacita dalam sabda-Mu dan bertumbuh dalam rahmat serta pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita yaitu dari Yohanes 20 ayat 1 sampai yang ke-10 dengan perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyebut ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping ia tempat yang lain dan sudah terkubur. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan
bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 184 ayat 1, nama Yesus yang termulia. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana.
Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, pohon dari segala rahmat, Tuhan sejahtera, kami datang ke hadapan-Mu dengan pujian dan ucapan terima kasih. Kami sangat bersuka cita karena Engkau telah membangunkan dan menghidupkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Bahkan menangkan mahkota, kemuliaan dan kehormatan kepada-Nya, dan menjadikan Dia Tuhan dan Raja. Dan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup selama-lamanya. Kami memuji Tuhan dan bersuka cita karena kemenangan yang mulia, yang menjadi juga kemenangan kami atas maut, kubur, dan neraka. Tolonglah supaya berita kebangkitan-Mu diberitakan sedemikian rupa, sehingga kami hidup dalam sukacita di dalam iman. Pimpinlah kami dan tolonglah supaya kami jangan hidup untuk diri kami sendiri, melainkan untuk-Mu. Tuhan yang telah bangkit, sehingga kami pun mencapai hidup yang kekal kepada-Mu Tuhan, yang telah mati tetapi sekarang hidup. Pujian dan hormat serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dalam Yohanes 21 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10 tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada hari ini kita bersama dengan sekalian orang percaya yang ada di seluruh dunia memperingati hari Paskah, atau kita mengenalnya dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tanpa jantung manusia tidak bisa hidup. Demikian juga tanpa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak ada kekristenan. Artinya, saudara-saudara, bahwa kebangkitan Kristus atau peristiwa Paskah ini adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Karena dalam kepercayaan kekristenan, kebangkitan menjadi sesuatu yang istimewa, sebab orang Kristen mengakui adanya kebangkitan daging dan roh. Dasar dari kepercayaan ini adalah kesaksian Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus telah menjadi rancangan daripada Tuhan dalam nubuatan-nubuatan yang dituliskan dalam kitab para nabi-nabi. Kebangkitan itu akan dinyatakan oleh Mesias dalam sejarah peradaban manusia. Hanya Yesus yang disebut Kristus, itulah yang bangkit dari antara orang mati. Artinya, kebangkitan Tuhan yang miliknya dan kuasa kebangkitan manusia juga hanya dapat dilaksanakan olehnya. Saudara-saudara, mari ini ada beberapa hal yang patut kita pelajari berkenaan dengan firman Tuhan ini. Hal yang pertama,
berita mayat Yesus hilang dari kubur. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Diceritakan Maria Magdalena pergi ke kubur di mana mayat Yesus diletakkan pada hari pertama minggu itu. Namun dia melihat batu yang menutup kubur Yesus telah diambil dan tidak dijelaskan siapa yang mengambilnya, karena dia sendiri tidak mengetahuinya. Tindakan yang dilakukan adalah menjumpai Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi oleh Tuhan. Maria berkata kepada mereka pada ayat yang kedua, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Berita yang disampaikan oleh Maria ini, saudara-saudara, menyatakan bahwa mayat Yesus tidak berada di tempat di mana Yesus disemayamkan. Tetapi Maria menyampaikan praduga bahwa Yesus telah diambil atau dicuri oleh orang dan bisa dipindahkan ke suatu tempat yang mereka tidak mengetahuinya. Hal yang kedua, respon Simon Petrus dan murid yang lain. Ayat yang ketiga sampai yang keempat. Diceritakan dalam naskah Simon Petrus dan murid yang lainnya berlari menuju ke kuburan itu. Namun murid yang lainnya terlebih dahulu sampai ke dalam kuburan itu. Namun dia tidak masuk ke dalamnya. Sedangkan Petrus yang datang kemudian justru langsung masuk ke dalamnya. Dan setelah Petrus masuk, maka masuklah murid yang lain ke dalam kuburan Yesus. Saudara-saudara, tindakan murid Yesus tersebut adalah tindakan yang spontanitas, sebagai sebuah respon mendengar kabar yang baru saja mereka dengarkan. Mereka langsung berangkat ke kuburan itu, antara percaya atau tidak percaya. Mereka masih penasaran, dan yang penting mereka ingin membuktikan bahwa apakah berita tersebut adalah sebuah kebenaran. Tindakan mereka juga menunjukkan kasih mereka terhadap guru mereka. Hal yang ketiga, Yesus telah bangkit. Ayat yang kelima sampai yang ke-9. Sesampainya murid Yesus tersebut di kuburan, mereka tidak menemukan mayat Yesus yang ada di sana. Diceritakan mereka hanya melihat kain kafan dan kain peluh yang terletak di dalam kubur dalam posisi yang berbeda. Hal ini membuktikan, saudara-saudara, bahwa Yesus tidak dicuri orang atau Yesus tidak dipindahkan oleh orang. Dalam perikop ini diceritakan bahwa Petrus belum mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan mayat Yesus. Namun murid yang lain masuk dan Petrus lalu menjadi percaya. Apa saja yang bisa kita gumuli dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara-saudara, kubur yang kosong adalah sukacita bagi kita sebagai orang percaya. Ternyata mayat Yesus bukan dicuri, bukan pula ketika dikuburkan Yesus hanya mati suri. Lalu ketika dia sadar, dia keluar dari kuburan itu. Juga bukan karena cintanya para murid terhadap guru mereka sehingga mereka berhayal, mereka berhalusinasi bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi saudara-saudara, memang Yesus benar-benar bangkit. Hal yang kedua, apa artinya kebangkitan Yesus bagi kita? Yang pertama, tanpa kebangkitan iman Kristen tidak ada. Saling akan kelihatan menyedihkan, bahkan mungkin bisa dibilang memalukan sebagai akhir hidup daripada Yesus. Oleh karena itu, kekristenan mula-mula sangat bergantung kepada kepercayaan murid-murid bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Hal yang kedua, kebangkitan Yesus mendatangkan hidup yang kekal. Dan yang ketiga, kebangkitan adalah jaminan atas segala pengharapan kita orang percaya. Yang bisa kita pelajarinya selanjutnya pada poin yang ketiga, percayalah dalam Yesus yang telah bangkit itu. Sebab dengan percaya di dalam Yesus kita akan beroleh kebangkitan bersama dengan Dia dan hidup di dalam kerajaan surga. Semuanya itu telah disiapkan untuk orang percaya yang taat setia sampai akhir kehidupannya dalam pengharapan yang hidup hanya kepada Yesus.
Hal yang keempat yang kita bisa pelajari, kiranya damai Paskah memampukan kepada kita semua untuk melewati seluruh rintangan, halangan, persoalan dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita mempunyai Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, yang memberikan keselamatan bagi kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baiklah sidang jemaat, marilah kita merendahkan diri kita masuk di dalam doa. Pujian dan ucapan syukur kepadamu Bapa yang ada di surga, karena Engkau telah menyelamatkan juru selamat kami dari maut, telah membebaskan dan memuliakan Dia. Bersama dengan Dia kami pun ditinggikan, biarpun di dalam dunia ini segala sesuatu rontok dan binasa. Selamatkanlah kami melalui maut sampai kepada hidup yang kekal. Berilah pengharapan yang teguh supaya kami tetap berpegang kepada perjanjian anak-Mu. Aku hidup maka kamu akan hidup juga. Tolonglah supaya kami jangan putus asa apabila gereja Tuhan dihina dan mengalami berbagai kesulitan karena kuasa dosa. Tetapi nyatakanlah kuasa-Mu dan berilah Roh-Mu supaya dapat menghidupi setiap kami. Teguhkanlah iman kami demi kuasa dan kemenangan Injil yang akan menghapuskan segala kuasa kegelapan. Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, bangunkanlah kami supaya kami hidup di dalam Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita berdoa kepada Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Setelah itu kita sambut dan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga keluar dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghina orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 116 ayat 12, kemudian 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar dasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 286, bait pertama sampai selesai persembahan dikumpulkan, Bumi dan Langit Pujilah.
Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai saudara orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih yang tidak binasa. Kami dari Majelis Jemaat PKS Surga mengucapkan selamat hari Paskah. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah.